kembali dalam acara Meja Redaksi dengan mengangkat tema tantangan BUMD tahun 2022. Ada kondisi yang membuat kita menghadapi dinamika yang sangat luar biasa dan kompleks. Dengan begitu akan ada ide-ide yang tetap bisa membuat kita bisa melaluinya dengan baik. Dan kalau berkaca pada pertumbuhan ekonomi yang dari minus dan kemudian naik menjadi statistik 8, ada indikasi bahwa sebagian kita ini berhasil melalui badai-badai yang telah 2 tahun kita hadapi ini. Oke, sebelum kita terlebih jauh mengelaborasi ini, saya ingin menyerahkan dulu ke Pak Dr. Hamzah Ahmad selaku Top COMD 2021. Kira-kira apa yang telah dilalui selama ini, Pak? Bagaimana melalui pandemi ini 2021 yang kemudian berimplikasi juga bagi pendapatan PDAM Makassar, tapi kemudian mendapat prestasi di tengah badai pandemi ini. Silakan, Pak. Dalam masa itu PDAM, potensi pendapatan PDAM itu memang sebenarnya ada terkoreksi sangat tajam juga. Kalau dirupiahkan ya kurang lebih potensi penghasilan kita tergerus sekitar 5 miliar. Itu dari pendapatan hotel-hotel, restoran, dan usaha-usaha lain. Nah ini, tetapi di tengah pandemi itu tentu ada kiat-kiat dan upaya-upaya dilakukan oleh manajemen sehingga kita tetap bisa memenuhi target yang sudah direncanakan dalam RKP kita. Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh Perumda Air Minum Kota Makassar itu adalah masalah kehilangan air. Kalau berbicara masalah kehilangan air, ada 3 penyebab utama. Yang pertama adalah jaringan pipa yang sudah di atas 25 tahun. Kemudian meter pelanggan itu ada kurang lebih 133.000 itu di atas 5 tahun. Kemudian yang ketiga adalah pencurian air. Di masa pandemik, di tengah pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, upaya yang kita lakukan itu adalah melakukan pergantian meter. Nah inilah barangkali yang menjadi salah satu penilaian kenapa kita menjadi bagian dari penerima penghargaan kemarin. Dari 133 meter yang di atas 5 tahun ini yang sudah diganti itu kurang lebih 50 ribu meter. Itu upaya yang dilakukan. Upaya yang kedua tentu menjadi bagian dari pemerintah kota. Kita juga ikut dalam program bagaimana mengurangi beban masyarakat kita yang terdampak dari pandemi. Program yang dilakukan oleh PDAM itu adalah untuk kategori rumah tangga sederhana dan sangat sederhana. Hampir kurang lebih 1 tahun ini kita lakukan pembebasan ya, artinya menggratiskan dari pembayaran PDAM. Nah kemudian di pergantian meter tadi ini kita melibatkan banyak unsur ya. PDAM itu sendiri termasuk saya selaku dirut, kemudian seluruh karyawan PDAM yang berjenis kelamin laki-laki turun ke lapangan. Kemudian kita bermitra juga dengan teman-teman kampus. Kemudian yang terakhir juga adalah melakukan kerjasama dengan TNI Polri. Jadi backup pengamanan kita adalah Polri. Kemudian yang melakukan pergantian meter itu adalah TNI melalui Sipur. Mungkin ya setelah saya menjelaskan di pemaparan presentasi penilaian juri, kedua program yang kita lakukan ini mendapatkan penilaian terbaik sehingga PDAM Makassar masuk kategori BUMD terbaik. Kemudian saya selaku direktur utama di PDAM menjadi CU yang terbaik karena melibatkan. Jadi mungkin ini pertama kali ya yang dilakukan pergantian meter dalam jumlah yang besar, kemudian melibatkan banyak institusi. Saya rasa sih sebenarnya untuk ke depan yang perlu kita pikirkan ini bagaimana menjaga agar keberhasilan ini tetap, dan kemudian kalau perlu ditingkatkan lagi, karena intinya kan Perumda PDAM hadirkan sebenarnya untuk memberi pelayanan jasa kepada masyarakat terhadap sektor yang strategis karena dalam undang-undang Perusda dan sebagainya, saya lupa karena saya bukan orang hukum,
memang diminta bahwa hajat yang menguasai hajat hidup orang banyak ya itu dikelola oleh negara. Yang swasta mungkin juga tidak mau kelola karena terlalu besar kosnya dan tidak menguntungkan, sehingga lahirlah seperti PDAM. Yang jadi tujuan saya adalah bagaimana itu tetap semakin baik lah, PDAM ini semakin baik, kemudian tata kelolanya semakin baik, kemudian kita sebagai masyarakat mungkin merasakan pelayanan yang lebih baik, lebih ramah dan lain sebagainya. Itu harapan kami ya, catatan kami. Apakah dengan kondisi ini PDAM diuntungkan dengan orang makin hemat menggunakan air atau malah dirugikan? Nah, ini akan kembali berbicara tentang sebetulnya bagaimana sih stok air kita dan kemampuan debit air kita per hari. Apakah dengan kondisi berkurangnya penggunaan PDAM senang atau malah dirugikan? Yang kedua, masalah kebocoran ini. Ada begitu banyak kebocoran biasanya dilakukan oleh corporate, perusahaan-perusahaan, dan itu volumenya sangat besar. Nah, kira-kira bagaimana manajemennya ini? Seperti apa solusi yang berdampak implikatif terhadap sanksi yang diberikan kepada korporat ini? Upaya kita tadi disampaikan moderator bahwa apakah dengan kondisi pandemik ketika orang tidak menggunakan air itu merugikan PDAM? Sebenarnya itu tidak masalah. Yang sepanjang yang merugikan PDAM itu ketika pelanggan kita itu melakukan tindakan pencurian air. Terkait dengan hal lain ya, yang masalah air kita, apakah sumber atau kapasitas produksi kita mencukupi masyarakat Kota Makassar, saya sampaikan dan bisa pastikan bahwa kapasitas produksi kita ini cukup untuk mensuplai warga Kota Makassar. Terkait dengan corporate atau pelanggan menengah ke atas, ketika apakah misalnya masih banyak melakukan tindakan-tindakan. Nah, secara teknik kita sudah lakukan tindakan pencegahan ya. Semua wilayah-wilayah yang potensi pendapatan kita tinggi, jaringan pipa induk kita relokasi, Pak. Kita ganti pipa terbaru. Jadi agak sulit bagi oknum pelanggan kita untuk melakukan tindakan pencegahan pencurian air. Kenapa? Pipa yang kita gunakan itu ya pipa yang memang yang mempunyai kemampuan khusus dan peralatan khusus untuk melakukan penyambungan ketika ingin melakukan tindakan pencurian. Sebenarnya kalau berbicara bisnis air minum ini ada peluang dan sekaligus tantangan, utamanya di wilayah timur kota. Wilayah timur kota itu jumlah pelanggan itu inden ya untuk dilayani itu kurang lebih 45.000 pelanggan. Ya, kemudian di wilayah timur kota ini pengembangan kota baru seperti Sumarekon, Thalassa City dan perumahan-perumahan mewah lainnya itu adalah potensi kita yang cukup besar. Kemudian kawasan Kima, dengan adanya penerapan aturan bahwa untuk perusahaan-perusahaan itu diharapkan oleh pemerintah tidak lagi menggunakan air bawah tanah, ya. Nah, ini adalah peluang. Nah, kalau dikalkulasi kurang lebih di kawasan industri itu kurang lebih 400 perusahaan ya. Kurang lebih 400 perusahaan yang itu tarif niaga ya. Nah, ini potensi bagi kita. Nah, kenapa tadi juga saya katakan tantangan ketika kita ingin melayani air produksi kita cukup, cuma jaringan distribusi kita yang terbatas untuk menjangkau wilayah-wilayah tersebut. Nah, upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui manajemen PDAM adalah mengajak mitra strategis kita seperti Sumarekon untuk membantu investasi pengadaan jaringan pipa, dan itu sudah dilakukan. Kita juga mengajak beberapa instansi lain. Nah, kendalanya kita masih ada kawasan kurang lebih 5 kilo di kawasan Kima yang sampai hari ini belum mendapatkan izin, sementara dalam kajian kedua belah pihak antara PDAM dengan Kima. Kemudian nanti ya kita berharap ada dukungan dari pemerintah provinsi sebagai pemilik saham di PT Kima ini, kemudian ya, dari pemerintah Kota Makassar bagaimana jaringan pipa distribusi kita
itu bisa mendapatkan izin untuk. Nah, upaya yang dilakukan oleh manajemen, kita sudah melakukan pembelian lahan dan membangun reservoir di kawasan Kima. Kemudian di luar dari kawasan Kima, pipa kita sudah pasang di Salodong, dan nanti kita berharap bahwa kebutuhan air di Untia itu bisa diselesaikan. Ya, kendala kita untuk wilayah timur kota itu sisa di izin dari Kima. Dan bisa kita pastikan bahwa ketika kita sudah mendapatkan izin di kawasan Kima, potensi yang 45.000 pelanggan tadi ini yang sekarang membutuhkan layanan air bersih itu bisa kita selesaikan. Kita sudah melakukan komunikasi dan diskusi sharing dengan PT Kima. Masyarakat juga sudah melakukan laporan ya kepada pemerintah kota. Kemudian masyarakat juga sudah melalui membuat laporan ke DPR. Mudah-mudahan mediasi DPR, apakah DPR provinsi atau DPR kota, ditambah dengan Pak Gubernur dengan Pak Wali, saya kira masalah perizinan ya untuk kawasan Kima yang sangat menentukan untuk pelayanan timur kota ini bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Oke. Tadi masih ada disparitas pelayanan Pak, karena ada hambatan-hambatan regulasi, koordinasi. Padahal sebetulnya untuk investasi PDAM mungkin bisa saja masuk ke situ, tapi terhambat pada otoritas di satu perusahaan negara juga, sehingga kemudian belum semua masyarakat bisa merasakan ini layanannya PDAM yang sejatinya memang BUMD ini dibentuk untuk melayani semua masyarakat secara adil. Dari sisi manajemen Pak, apakah kira-kira kemudian solusi yang bisa dilakukan di situ untuk melayani masyarakat di timur? Kan banyak di timur ini Pak yang belum terlayani nih. Disinilah sebenarnya kalau dalam bahasa kami leadership, strategic leadership ya, kepemimpinan strategik diperlukan. Bisa tidak PDAM tidak hanya terbatas pendanaannya dari iuran atau pembayaran dari pengguna ya. Dengan dasar hukum sebagai perumda, saya rasa yang karena intinya perumda itu sudah dipisahkan modal penyertaannya Pak ya. Saya malah berpikir harusnya PDAM ini bisa menggait investasi, misalnya invest funding, apakah itu dari perbankan atau istilahnya strategic portfolio partnership dari luar misalnya, yang tidak perlu tergantung dari pemerintah. Atau yang ketiga, dia bisa meng-create penghasilan di luar dari bisnis core-nya ini tadi, bisa mungkin masuk di industri air minum dalam kemasan misalnya, yang bisa menjadi sumber-sumber penghasilan sendiri. Dan saya rasa segala regulasi sih tidak ada persoalan. Bisa juga menjadi pemain kecil-kecil kontraktor air ya, karena kalau setahu saya ada beberapa developer besar ini dia punya istilah air water treatment system sendiri secara besar, kemudian dia kelolakan sendiri, termasuk bagaimana dia olah ulang ya airnya. Nah, itu kan menarik, bisa menjadi penghasilan yang di luar dari yang konvensional. Nah, saya mengimpikan sebenarnya PDAM ini, karena saya lihat di antara 5 perusda yang ada atau perumda misalnya PD Parkir, PD Pasar, PDAM ini luar biasa asetnya Pak. Kurang lebih sekarang berapa ratus miliar ya, karena pendapatan itu kan 45 miliar. Otomatis kalau itu aset fisik yang betul-betul yang sudah dikuasai dalam arti sertifikat, PDAM ini harus bisa tampil menjadi perusahaan yang BUMD yang bisa listing di Bursa Efek. Karena Telkom, sejarahnya Telkom bisa besar. Beberapa perusahaan-perusahaan besar itu begitu masuk di Bursa Efek, di pasar modal, dana itu akan tidak terhingga Pak. Beda kalau bank, karena kalau bank itu kan pasti cara value-nya, berapa jumlah jaminan itu yang saya kasih, 30% dari ini itu saya kasih, dan harus ada kewajiban bayar bunga. Tapi kalau di pasar modal tidak ada, karena itu kan modal bukan utang, dan penyertaannya itu kan sehingga akan menaikkan aset perusahaan. Justru saya lihat di antara perusda-perusda yang ada, PDAM yang bisa, karena pertama dia tanda kutip mungkin bahasa kasarnya banyak uangnya, ya Pak ya. Terus kedua juga secara manajemen karena sudah lama sudah terbentuk, sehingga pola-pola manajemen, budaya kerja juga sudah ada. Nah, terjaga itu menurut saya itu tantangan ke depan untuk BUMD ya, bahwa dia mentransformasikan dirinya menjadi perusahaan yang lebih profesional, dan kalau perlu dia listing di bursa. Kalaupun tidak bisa bursa dulu, bisa memakai pola namanya private equity, karena memang dalam aturan itu memungkinkan swasta untuk masuk, tapi tidak boleh dominan ya. Itu kalau tidak salah ada aturannya itu.
Bisa saja berkolaborasi dengan misalnya perusahaan air dari Inggris atau dari Cina untuk ini. Nah, nanti itu kan tinggal bagi-bagi saja. Nah, ini ada kekhawatiran Pak, ketika PDAM kemudian mengambil investor dari luar akan berimplikasi pada peningkatan beban kepada pelanggan. Apakah itu memungkinkan terjadi atau bisa dihindari Pak? Itu bisa diatur dari regulasi Pak, dan itu bisa dihitung lagi ya. Dan makanya tadi saya bilang penghasilan, kita jangan harus berpikir penghasilan itu cuma dari sumber air. Adanya usaha-usaha yang lain, misalnya PDAM masuk ke bisnis air minum dalam kemasan, atau bisa saja banyak lah, karena sekarang coba lihat BUMN lain kan banyak melakukan. Mungkin saya sebut merek, Waskita Karya bangun hotel, Telkom bangun hotel, tapi itu pun operatornya kan diserahkan sama operator ya. Kalau saya bilang, kemudian PT Pos, PT Pegadaian, semua kan masuk di bisnis yang core, istilahnya kalau kita diversifikasi, dia tidak masuk di core bisnis yang ada. Tapi kenapa? Karena memang dituntut untuk selalu mengoptimalkan aset. Nah, saya rasa PDAM mampu melakukan itu. Tinggal nanti barangkali butuh perencanaan yang matang dan lain sebagainya. Dan kalau saya rasa sih sebenarnya ada wacana mungkin holding ya Pak Direktur. Bisa saja nanti bukan holding yang dipilih, karena restrukturisasi itu kan ada 4 pilihan Pak. Holding, merger, akuisisi, atau peleburan. Bisa saja kalau PDAM siap, strategi holding ini tidak jadi, kan wacana holding ya. Holding itu kan ini semua perusda, pemerintah bikin satu perusahaan dan ini masuk ke bawahnya, sehingga perusahaan induk yang mengontrol. Tapi kalau PDAM mampu melakukan, ini tantangan saya rasa untuk ke depan, dengan aset yang ada, dia yang nanti menjadi holding, mengakuisisi PD Parkir, mengakuisisi PD Pasar, begitu. Karena dia punya kan, tahu tidak ada larangan, apalagi Perumda bisa membuat bisnis yang ini. Terkait dengan tantangan untuk pertama menggandeng investor, yang kedua bahkan ditantang untuk bikin core bisnis di luar dari bisnis utamanya. Yang ketiga adalah melantai di pasar bursa. Yang keempat adalah ada usaha-usaha kecil selain bisnis utama, yang salah satu contohkan tadi air kemasan, karena potensinya kan air, sehingga kemudian bisa membuat bisnis air kemasan misalnya. Terus ada lagi satu Pak, masalah bekerja sama dengan pihak tertentu yang mengelola air, tapi kemudian PDAM masuk sebagai pemasok bahan bakunya. Mungkin perusahaan air ya, perusahaan air juga. Ada di Parepare misalnya, ada sebuah perumahan yang mengelola air untuk masyarakatnya adalah pengembangnya sendiri, tapi air baku yang dipakai adalah dari PDAM. Jadi PDAM tidak masuk mengurus ini pelanggan, tapi kemudian pengelola properti itu, yang perumahan itu yang kemudian membeli air dari PDAM dengan harga niaga Pak, dan kemudian itu pula yang dibisniskan, dijual kembali kepada penghuni perumahan itu. Nah, kira-kira mungkinkah itu dilakukan Pak Direktur PDAM? Silakan Pak. Apa yang disampaikan Pak Nur tadi, itulah ya semua yang dilakukan oleh PDAM, sehingga PDAM yang tadinya rugi menjadi sehat. Di awal kami menjadi dirut, ya saya selaku orang keuangan tentu mengevaluasi ya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sangat besar nilainya di kos produksi kita. Melihat data laporan keuangan itu, kemudian saya melakukan kajian dan evaluasi instalasi pengolahan kita Panaikan, saya jadikan referensi. Saya menghitung secara sederhana aja Pak, berapa air curah yang kita jual ke masyarakat yang dilayani oleh wilayah instalasi Panaikan, kemudian berapa biaya produksi air curah yang kita bayar kepada mitra kita. Waktu itu saya melihat bahwa pendapatan kita di 2011 setelah melakukan kajian dan evaluasi, air curah yang kita bayarkan sekian miliar, kemudian pendapatan kita dapatkan. Jadi ada keuntungan kurang lebih di tahun, saya hitung datanya Pak ya, berdasarkan data 2007 itu ada selisih laba kotor itu 6 miliar. Kemudian meningkat sampai 2010. Jadi berdasarkan data itu saya mencoba melakukannya, karena bisnis air minum ini adalah primadona dunia Pak. Jadi investor dari negara Eropa, Asia sangat tertarik
ya untuk melakukan investasi di air minum. Kenapa? Ya tadi itu pelanggan kita itu sudah jelas dan monopoli. Ya tentu dengan pertimbangan itu dan pengembangannya sangat signifikan ya Pak. Nah kembali kepada misalnya kalau kita hanya berharap kepada dana yang di internal PDAM maupun APBD, saya kira sangat lambat ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah waktu itu saya selaku dirut ya saya langsung mengambil kebijakan. Tantangannya memang besar Pak, tetapi harapan masyarakat juga sangat besar. Jadi tentu dengan harapan dan tantangan besar ini kita menghitung risiko yang harus diambil sebagai pengambil kebijakan. Tugas saya sebagai dirut tentu ya saya harus menghadirkan layanan air minum kepada masyarakat, warga masyarakat Kota Makassar dengan pendanaan yang sangat minim, karena memang masalah di PDAM ini kita mewarisi memanfaatkan aset yang sudah berumur di atas 25 tahun Pak. Jadi secara ini warisan yang memang yang harus kita lakukan. Jadi di sisi lain kita harus meremajakan ya, melakukan peremajaan aset. Di sisi lain harus juga menambah jangkauan layanan kita kepada masyarakat. Ya tentu pilihan yang terbaik adalah melibatkan ya mitra-mitra strategis. Ya baik perbankan maupun investor itu sangat melirik ini PDAM. Artinya lebih menguntungkan dari tambang Pak sebenarnya, karena sudah sangat jelas. Nah langkah yang sudah dilakukan tentu untuk meminimalkan risiko itu ya harus ada keterlibatan ya untuk membentengi manajemen. Jangan sampai kita sukses melayani tapi tidak sukses dalam hal pertanggungjawaban, utamanya dalam hukum. Di dalam proses sebelum melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, dalam hal ini investor, ya manajemen membentengi dirinya dengan melibatkan kejaksaan sebagai pengacara negara maupun sebagai datun ya untuk memberikan legal opini kepada rencana bisnis kita. Nah kemudian tidak sampai di situ, kita libatkan juga BPKP untuk melakukan review kontrak kerjasama yang akan kita lakukan, utamanya dalam hal bisnis kita. Bagaimana harga yang kita sepakati itu adalah harga yang wajar. Wajar artinya menguntungkan bagi PDAM, menguntungkan bagi investor, dan tidak membebani masyarakat dalam hal harga ya, menguntungkan. Nah bisnis air minum ini kalau dikelola dengan profesional tadi ini ya saya kira tidak ada alasan ataupun harus ada keraguan dari masyarakat bahwa ketika ada campur tangan investor itu nanti akan memberatkan, justru lebih menguntungkan. Layanan kita tetap hanya sharingnya, yang tadinya barangkali kalau PDAM yang melakukan keuntungannya itu tidak kita sharing kepada pihak lain, tetapi tidak ada kaitannya dengan masyarakat, dan masyarakat juga tidak perlu khawatir ya dengan adanya bisnis ini, utamanya masyarakat menengah ke bawah, karena di harga air kita itu ada subsidi Pak. Jadi menengah ke atas memberi subsidi kepada menengah ke bawah subsidi. Nah ini sebenarnya ini yang masih menjadi kajian kita untuk potensi ke depan. Apakah subsidi itu kita hilangkan untuk golongan tarif tertentu atau tidak? Terkait mengenai core bisnis lain, peluang ada. Misalnya yang sederhana saja, pemerintah Kota Makassar ini kurang lebih 40 ribu barangkali jumlah ASN, dan ditambah dengan tenaga kontrak yang beraktivitas sehari-hari. Tentu kalau 40 ribu orang setiap hari ini kita suplai air minumnya, tidak usah dulu kita berpikir PDAM kerjasama dengan pemerintah kota sebagai owner untuk membeli produksi air, itu lebih dari cukup bagi PDAM untuk misalnya bisnis itu. Ya tentu ke depan ya ini upaya-upaya ini kita coba lakukan ya, bukan berarti bahwa selama ini kita tidak ada kajian, tapi terlalu banyak yang harus kita selesaikan di bisnis utama kita. Jangan sampai kita dicari lagi peluang bisnis lain sementara bisnis utama kita itu tidak terurus. Kenapa? Ya tantangan yang dihadapi oleh manajemen itu tadi, tantangan terbesar itu adalah pelanggan itu sendiri. Bagaimana kita melayani, kemudian tantangan terbesar itu bagaimana aset yang sudah tua ini kita lakukan peremajaan seperti itu.